Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Bapak Yahweh. Selamat datang di ibadah raya kita, di ibadah online streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, mari kita bersama-sama persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama senangkan Dia, kita mau sama-sama angkat pujian, kita mau sembah Dia Raja di atas segala raja. Sebab pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan Bapa, hari ini kami rindu datang ke hadapan-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan persiapkan hati kami, biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat pujian, mengatakan doa hanya bersama Tuhan kita melewati semua. Hanya bersama Dialah kita mengalami segalanya. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Katakan Engkau bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau adukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya Allah. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah Kau ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Besarlah kuasa-Mu Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah, ku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan, buat ibadah kami pada hari ini. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dan Bapa, kembali pada minggu pagi ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan beracaralah bagi hamba-Mu yang akan Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan boleh turun atas hamba-Mu. Dan biarlah setiap perkataan, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh bagikan bagi orang sekeliling kami. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapak, terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yeshua HaMasiah. Selamat pagi, selamat beribadah hari Minggu di rumah saudara masing-masing bersama dengan seisi keluarga. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat ini. Terima kasih untuk para pemuji dan pemain musik yang telah memimpin dan membawa jemaat GBT Tuberta HOB dari rumahnya masing-masing untuk menyembah Tuhan. Saya percaya pujian dan penyembahan kita hari ini menjadi dupa yang harum di tahta Tuhan. Dan sekarang, saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, menjadi manusia sempurna, mungkinkah? Menjadi manusia sempurna, mungkinkah? Ayat masnya terambil dari Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Sebelum kita baca ayat ini, saudara-saudara, dalam dunia kita hari-hari ini, ternyata untuk menjadi orang baik saja sangat sulit.
Banyak sekali orang yang tidak suka. Mereka mengkritik, iri hati, marah, benci, dan mungkin karena tidak sealiran dan lain sebagainya. Apalagi untuk menjadi orang yang sempurna. Pernahkah saudara mendengar ungkapan ini? Kekurangan itu milik manusia, sempurna itu hanya milik Tuhan. Yang artinya hanya Tuhan saja yang sempurna. Manusia tidak mungkin bisa sempurna. Ternyata saudaraku, ungkapan tadi berbeda dengan bunyi firman Tuhan yang akan kita baca dari ayat mas kita Matius 5 ayat 48. Dalam ILT disebutkan, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya ulangi, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jelas ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna, sama seperti Dia sempurna. Itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya kita, manusia, bisa menjadi sempurna. Sebab hal itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang jadi persoalan sekarang, bagaimana orang percaya dapat mewujudkan kehendak Tuhan ini, yakni kita menjadi sempurna seperti yang diinginkannya. Nah, saudaraku, memang Tuhan kita tidak seperti kepercayaan lain yang meyakini Tuhannya sebagai Tuhan yang transcendence, nun jauh di sana, tidak terjangkau oleh manusia, tidak bersekutu dan tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Tuhan orang Kristen selain transcendence, dia juga imanen. Artinya, walaupun dia tidak terjangkau oleh akal pikiran kita manusia, namun dia mau berdiam dan bersekutu dengan kita manusia imanen. Seperti firman-Nya, aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Buktinya apa, saudara-saudaraku? Buktinya dari jauh, dari surga, dia mau datang demi dapat bersekutu dengan kita manusia. Dan jika dia mau bersekutu dengan kita manusia, maka kita pun harus cocok sebagai teman sekutunya. Artinya apa, saudaraku? Artinya jika dia itu sempurna, maka kita pun harus sempurna. Sehingga firman Tuhan di atas tidak jadi ambigu buat kita. Itu firman yang benar, firman yang menghendaki kita menjadi sempurna. Nah, saudaraku, kembali kepada pokok persoalan kita, yang jadi masalah adalah, bisakah manusia sempurna? Tentu, jika hanya dilihat dari sisi manusiawi, pasti jawabannya tidak bisa. Tetapi jika kita berhasil melihatnya dari sudut pandang surgawi, maka jawabannya tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar kita bisa melihat dari sudut pandang surgawi? Jawabannya tentu saja, jika kita percaya dan mengandalkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Itulah jawabannya. Dan inilah yang akan saya khotbahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesua HaMasiah, imbauan Tuhan kita agar kita menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi sempurna ini diucapkannya dalam khotbah di bukit yang termuat dalam kitab Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Khotbah di bukit yang sangat terkenal itu memuat aturan-aturan moral yang sangat luhur. Tidak seorang manusia pun yang sanggup melaksanakannya. Hanya Yesus saja yang sanggup melaksanakannya. Lalu kalau begitu, apa relevansinya bagi kita jika memang kita tidak sanggup melaksanakannya? Justru inilah rahasianya, saudara-saudaraku, mengapa Yesus meminta kita untuk menjadi sempurna. Dia menginginkan kita bukan hanya tahu, tapi juga sadar siapa diri kita sesungguhnya dan siapa Tuhan sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku, apa dan seberapa dalamnya nisbah hubungan erat antara Tuhan dengan kita umatnya. Hal inilah yang seharusnya kita selami lewat ajarannya yang coba kita praktekkan. Contohnya, mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Karena Tuhan yang menerbitkan matahari, Dia menerbitkannya baik bagi orang yang baik maupun bagi orang yang jahat. Itulah Bapa kita yang Maha Kasih, saudara-saudara. Mengapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena Tuhan kita tinggal di sana. Dan
kita pun akan selamanya bersama Dia di sana, di surga. Karenanya, selama di dunia ini mestinya hati kita tidak terikat, tidak terpaut oleh harta duniawi yang fana. Sebaliknya justru kita memikirkan Tuhan, harta yang paling berharga kita yang ada di surga yang baka. Saudara, mengapa kita harus bebas dari kekhawatiran? Karena Tuhan kita yang mendandani bunga bakung dan rumput-rumput di ladang telah berjanji untuk setia memelihara hidup kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena jika ayah di dunia ini saja memberikan roti dan ikan kepada anak yang meminta kepadanya, bukankah Bapa di surga akan lebih lagi memberikan yang terbaik bagi kita yang meminta kepadanya? Saudaraku, itu sebabnya dengan kesadaran bahwa kita tidak sanggup menjadi sempurna, hanya Tuhan Yesus saja yang maha sempurna, yang sanggup menggenapkan semua hukum-hukum moral ini demi mengcover kita atau menjadi representatif bagi kita, artinya mewakili kita agar kita bisa jadi sempurna. Mungkin inilah istilah representatif perlu saya beri contoh. Mungkin istilah representatif inilah yang perlu saya beri contoh, saudaraku. Contohnya adalah tentang peperangan antara Daud dengan Goliat. Nah, saudaraku, ketika tentara Filistin berperang melawan tentara Israel, maka cukup dengan representatifnya, yaitu Goliat. Goliat menantang orang Israel, menyuruh orang Israel mempersiapkan representatif dari orang-orang Israel. Representasinya adalah kemudian Daud yang berani berperang melawan Goliat. Dan ketika Goliat dikalahkan oleh Daud, maka kemenangan Daud bukan hanya kemenangan Daud sendiri, tapi itu adalah kemenangan dari seluruh orang Israel. Demikian juga dengan Yesus yang jadi representatif bagi kita. Maka ketika Dia menggenapkan seluruh hukum-hukum moral dan hukum-hukum yang tidak bisa kita lakukan itu, ketika Dia berkata, "Engkau di dalam Aku," maka itu artinya Yesus telah mewakili kita. Dia kemenangannya juga atas semua itu adalah untuk kita. Nah, saudaraku, ketika Yesus menggenapi semua hukum-hukum moral itu demi kita, maka kita akan tersadar bahwa menjadi sempurna adalah sebuah anugerah. Sebab Tuhan yang maha baik itu pastilah tidak akan memberikan hukum-hukum yang akan membuat kita frustrasi, yang akan membuat kita tertekan, dan akhirnya membuat kita diperbudak oleh hukum-hukum itu. Saudara yang terkasih, untuk menjelaskan hal ini, mari kita berangkat dari konsep teologi yang amat terkenal tentang 3 aspek keselamatan yang progresif. 3 aspek keselamatan yang progresif, yaitu justification. Keselamatan itu dimulai dengan justification, pembenaran, dan selanjutnya diteruskan dengan sanctification, pengudusan. Saudaraku, keselamatan itu kemudian dilanjutkan dengan sanctification, pengudusan, dan yang ketiga akhirnya mencapai puncaknya yang disebut glorification atau pemuliaan. Saudara-saudaraku, ketiga hal tersebut di atas terangkum dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang satu persatu akan saya uraikan di bawah ini. Nah, saudaraku, yang pertama, justification, pembenaran. Roma 5 ayat 1 mengatakan, karena itu sesudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara, ayat ini jelas menyebut tahap pertama keselamatan atau pembenaran adalah dibenarkan karena iman. Ini bicara tentang status baru kita di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Yakni apa? Yakni kita ada dalam Kristus, Roma 8 ayat 1. Yang kedua, kita orang benar, bukan orang fasik, Roma 3 ayat 24. Yang ketiga, kita anak, bukan lagi hamba, Galatia 4 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, kita diberkati, bukan terkutuk, Efesus 1 ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudaraku, orang fasik bisa saja mempunyai banyak kenyamanan, meskipun dia berstatus sebagai orang terkutuk. Sebaliknya, orang benar mungkin saja menanggung banyak salib, namun dia tetap berstatus sebagai orang yang diberkati. Jika ada orang fasik sukses dan lancar hidupnya, kutuk tetap ada padanya. Semua kutuk yang tertulis dalam kitab suci tentang dia adalah bagiannya yang semuanya itu harus ia bayar, apakah di bumi ini atau nanti pada saat setelah kematiannya. Sebaliknya orang benar, di tengah semua kesederhanaannya,
tetaplah ia diberkati. Mungkin ia menanggung salib, tetapi bukan karena terkutuk. Hal itu justru sedang menunjukkan hak istimewanya sebagai pengikut Kristus yang turut menderita bersama Kristus. Baginya hal itu adalah berkat. Biarpun keadaan orang benar itu terlihat sangat menyedihkan, namun ia tetap seorang yang diberkati. Contohnya, jika ada seorang anak jalanan diadopsi secara legal oleh seorang konglomerat untuk mewarisi seluruh harta kekayaan konglomerat itu. Meskipun orang lain mencemooh, mengecam ahli waris itu, anak jalanan itu, ia tidak perlu memusingkannya sepanjang ia tetap sebagai ahli waris sang konglomerat itu. Demikian pula dengan kita, saudara-saudaraku, sebagai anak Bapa Surgawi. Kita pun kalau kita dicemooh atau dikecam orang lain, gak masalah sepanjang kita tetap sebagai anak Bapa Surgawi kita yang sah. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang disebut justification yang kita alami dari Tuhan yang penuh rahmat itu. Meski kita hanya anak jalanan saja, namun kita disahkan, kita dibenarkan untuk menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua, kita memasuki progres yang kedua, yaitu sanctification, pengudusan atau pengkhususan. Tahapan kedua dari keselamatan ini sebenarnya adalah soal proses hidup sehari-hari kita dalam rangka dikuduskan untuk tampil menjadi kesaksian bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, hal ini dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan, "Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran. Karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan." Ayat 4, "Dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji. Dan karakter yang teruji, pengharapan." Saudara, kehidupan Kristen mula-mula setelah pembenarannya biasanya dipenuhi dengan banyak kemudahan-kemudahan. Doa-doa dijawab Tuhan, kehidupan berjalan lancar, semuanya indah. Itu seperti pernikahan di masa bulan madu. Inilah yang sering dikatakan orang hidup masih di awang-awang, belum mendarat dalam realita kehidupan yang nyata. Saudaraku, meskipun demikian, model hidup Kristen seperti ini pun tetap bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Karena banyak orang tertarik ketika mendengar kesaksian-kesaksian model hidup seperti ini. Ini yang disebut bermegah dalam kemudahan. Namun, saudaraku, tentang sanctification, ayat mas kita justru berbicara bermegah dalam kesukaran. Inilah justru awal dari proses pengudusan itu, proses pengkhususan, sanctification yang sesungguhnya. Dan saudara, orang percaya yang sanggup bermegah dalam kesukaran, ia yakin bahwa kesukarannya itu dapat membuahkan ketabahan. Dan ketabahannya dapat membuahkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji itu dapat membuahkan harapan. Dan harapannya tidak mengecewakan. Harapan untuk apa, saudara-saudara? Tentu saja harapan untuk menjadi sempurna, tidak mengecewakan. Nah, bagi Tuhan, saat saudara berhasil menampilkan karakter yang tahan uji saja, sudah luar biasa, saudara-saudaraku. Sebab dalam masa pengudusan, saudara sudah dikhususkan Tuhan untuk menjadi kesaksian lewat karakter yang tahan uji itu. Apalagi jika setelah itu, saudara benar-benar berpegang pada pengharapan, sebab pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang benar-benar tidak akan mengecewakan. Saudaraku, itu tahap yang kedua mengenai pengudusan. Sekarang kita beranjak pada tahap ketiga, glorification, pemuliaan. Tahap ketiga yang terakhir dari progres keselamatan secara alkitabiah yang disebut glorification, pemuliaan ini sebenarnya adalah wujud dari harapan yang dinantikan dalam proses sanctification, pengudusan. Sebelum kita membaca ayat-ayatnya mengenai glorification ini, yaitu dalam Roma 5 ayat 2 dan ayat 5, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan beberapa hal ini, saudaraku. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita kekristenan di Indonesia telah kehilangan banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, baik yang berpulang karena COVID maupun karena hal-hal lainnya. Pada bulan Mei 2020, kita mendengar kabar gugurnya Joyce Lin,
Pilot wanita berusia 40 tahun asal Amerika Serikat yang bekerja menerbangkan pesawat MAF yang jatuh di Danau Sentani. Joyce Lin adalah ahli IT dan juga pilot yang bersertifikat yang bergabung dengan MAF itu untuk mengangkut berbagai pasokan kebutuhan dan pengembangan masyarakat di daerah-daerah terpencil di Papua. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan seorang gadis muda yang mengambil keputusan untuk terjun di ladang misi mengalami peristiwa tragis, naas seperti itu, saudaraku. Sedihnya lagi karena COVID-19, keluarganya tidak bisa hadir dalam pemakaman Joyce Lin di Sentani, Papua. Bulan Mei yang sama, tahun 2020, kita juga mendengar kabar berpulangnya Ravi Zacharias, seorang apologis dan evangelis yang sangat handal di kalangan para pemikir. Ia dikenal sebagai penginjil yang membantu para pemikir menjadi percaya dan orang-orang percaya menjadi berpikir. Ia meninggal dunia karena kanker, saudara-saudara, dalam usia 74 tahun. Pertanyaan yang sama, mengapa begitu cepat Tuhan memanggil dia? Padahal pemikiran-pemikirannya sangat dibutuhkan dalam dunia Kristen masa kini. Perkataan yang terkenal yang disampaikannya pada Lawson's Movement belum lama ini, dia berkata, kita hidup dalam generasi yang mendengarkan lewat mata dan berpikir lewat perasaan. Jika mereka tidak bisa melihat Injil dari kehidupan kita, maka mereka tidak akan merasakan apapun dari segala cara pendekatan kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudaraku, seringkali kita mengambil pelajaran dari bangsa Israel yang seringkali bersungut-sungut. Kita menganggap orang Kristen yang suka bersungut-sungut adalah orang Kristen yang cengeng. Tentu saja jauh dari sempurna orang yang seperti itu. Orang Kristen sejati seharusnya tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Masalahnya, apakah kita akan menghakimi bila kita mendengar ada hamba Tuhan yang terpapar COVID, lalu bertanya dengan rasa nada yang mungkin sedikit kecewa, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, jika saudara membaca surat Ravi Zacharias kepada sahabat-sahabatnya mengenai rasa sakit yang luar biasa yang dia alami akibat sarkomanya, kanker yang ia alami itu. Salahkah jika dalam keadaan sendiriannya, ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa tidak menyembuhkan aku? Atau sewaktu pilot Joyce Lin memberi kabar radio, Mayday, Mayday, dan pesawatnya tiba-tiba menukik tajam menghujam ke Danau Sentani. Salahkah jika seandainya saat itu dia bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Why me? Saudara-saudaraku, apakah mereka ini adalah orang-orang yang gagal? Oh no, tunggu dulu saudaraku, jangan menghakimi dulu. Coba baca Roma 7 ayat 24. Di sini Rasul Paulus mengatakan demikian, aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ternyata orang percaya sekali Rasul Paulus pun pernah mengeluh atas tubuhnya. Bukan hanya dalam ayat di atas, saudaraku. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 pun ada kata-kata Paulus demikian. Berkenaan dengan hal itu, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Ayat ini memberitahu kita bahwa Rasul Paulus pernah mengajukan permintaan yang tidak dijawab Tuhan tentang duri dalam dagingnya, tentang kelemahan tubuhnya. Bahkan, saudara-saudaraku, dalam 3 ayat berikut ini, Rasul Paulus seakan-akan mengatakan bahwa wajar bagi orang yang masih mengenakan tubuh darah daging jika ia mengeluh kepada Tuhan. Roma 8 ayat 23. Ini ayat yang pertama dari 3 ayat yang diungkapkan Rasul Paulus. Disebutkan, bukan hanya mereka, melainkan kita juga yang menerima roh sebagai karunia sulung, kita juga mengeluh dalam diri kita sementara menantikan penebusan tubuh kita yang telah diadopsi sebagai anak. Jelas ada kata kita juga mengeluh. Lalu dalam
2 Korintus 5 ayat yang kedua. Sebab dalam tabernakel duniawi ini kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman kita yang surgawi. Jelas dikatakan kita mengeluh. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat, sana dikatakan, sebab memang selagi kita berada dalam tabernakel ini, kita mengeluh karena terbebani. Padahal kita tidak ingin bertelanjang, sebaliknya berpakaian, supaya yang bisa mati ini ditelan oleh kehidupan. Saudara, kalau begitu, gagalkah semua orang-orang tersebut untuk menjadi sempurna? Tentu saja jawabannya tidak. Karena jika Tuhan sudah merencanakan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkannya. Ayub 42 ayat yang kedua mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Saudaraku, kita kembali ke poin nomor 3, yaitu glorification. Dari proses keselamatan yang ketiga, pemuliaan, glorification. Coba kita baca ayatnya pada ayat Roma 5 ayat 2 dan ayat 5. Melalui dia juga, karena iman kita telah mendapatkan akses ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan pengharapan tidak mempermalukan, sebab kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudaraku, kita punya harapan akan kemuliaan. Kita punya aksesnya juga, yaitu anugerah Tuhan yang everlasting, yang tidak pernah berhenti. Dan pengharapan kita tidak akan mempermalukan. Itu pasti, sebab sudah dijamin oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu, yang merupakan jaminan warisan kita, umat kepunyaan Elohim, yang telah ditebusnya untuk menjadi kepujian bagi kemuliaannya. Saudara, yang perlu kita pahami sekarang adalah kesempurnaan itu artinya kita menjadi serupa Kristus, sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Apa maksud pernyataan ini? Maksudnya adalah Kristus memang menjadi yang sulung. Yang sulung dalam hal apa? Dalam hal kebangkitan. Seperti ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Namun sekarang Hamasiah sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari antara mereka yang sudah mati. Tentunya saudaraku, sesudah sang sulung akan ada anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kitalah yang menjadi kesekian dan seterusnya itu dari kebangkitan Kristus. Kitalah saudara-saudaranya Kristus yang akan memakai tubuh kebangkitan juga. Kapan hal itu terjadi, saudara-saudaraku? Hal itu hanya terjadi pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, dengan seketika, dalam sekejap mata, pada saat sangkakala terakhir berbunyi, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka, dan kita pun akan diubahkan. Saudara, semuanya ini terjadi semata-mata karena anugerah, bukan hasil usaha kita. Itu artinya, semua kita orang percaya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup pada waktu itu akan dimuliakan, akan mengalami glorifying, akan mengalami kesempurnaan pada saat pengangkatan, pada saat rapture, pada saat tubuh kebangkitan kita kenakan. Disitulah kita benar-benar menjadi serupa dengan Dia, yang akan disebut sebagai saudara-saudaranya. Itulah saat kesempurnaan kita yang sesungguhnya. Kita mengenakan tubuh kemuliaan yang bisa terangkat secara pelan-pelan ke udara, persis seperti Tuhan Yesus pada waktu Dia naik ke surga. Jadi kita bisa sempurna karena anugerah Tuhan semata, saudaraku. Namun dalam menjalani proses kehidupan ke arah itu, marilah kita lebih banyak bermegah dalam kesukaran, lebih banyak
bersyukur agar karakter tahan uji kita itu dapat kita tampilkan, dan itu menampilkan keindahan Kristus ke tengah-tengah dunia, dan hidup kita bisa banyak menjadi inspirasi serta menjadi berkat besar bagi sesama kita. Saudaraku, saya akan akhiri dengan sebuah kisah kecil tentang koin penyok. Seorang pemulung, saudaraku, sepanjang pagi sampai siang hari itu dia kebingungan karena hanya mendapat beberapa botol bekas aqua. Dia tidak merasa cukup untuk bisa menafkahi keluarganya hari itu. Namun tiba-tiba dia memungut sesuatu dan dilihatnya ada sebuah koin yang penyok. Dia pikir koin ini mungkin masih ada harganya. Lalu dia coba datang ke bank. Dia datang ke bank pada siang itu, saudaraku, sebelum sore. Dia datang ke bank itu dan dia minta supaya koin ini bisa ditukar dengan koin yang baik, sehingga dia bisa membeli sesuatu. Tapi ternyata, saudaraku, petugas bank bilang, wah, kalau ini coba kamu pergi ke kolektor barang antik. Saudaraku, dia segera pergi ke kolektor barang antik. Dan di sana, saudaraku, ternyata koin penyok itu dihargai Rp300.000 oleh kolektor. Ini 300 ribu rupiah. Wah, senang sekali pemulung itu. Sebab dia dapat nafkah 300 ribu rupiah hari itu, saudara-saudara. Dan akhirnya dia berjalan pulang. Tapi di perjalanan dia lihat ada tukang kayu, tukang bahan bangunan yang menjual kayu-kayu yang sangat bagus sekali. Lalu dia pikir, kalau 200 ribu saya belikan kayu, 100 ribu untuk makan seharian masih cukup. Kemudian 200 ribu dia belikan kayu, dia mau membuat sebuah lemari yang akan dia berikan untuk istrinya yang gak punya lemari itu. Saudara-saudara, akhirnya dia beri kayu itu dan dia pinjam, saudara-saudaraku, gerobak dari toko bangunan itu dengan janji nanti akan dikembalikan. Kemudian dia bawa kayu itu dengan gerobak itu. Tetapi ketika dia melewati toko mebel, saudaraku, ternyata pemilik toko mebel ini melihat kayu-kayu yang dibawa oleh orang ini sangat bagus sekali. Sehingga dia menyetop orang itu dan katakan, Pak, kayunya saya beli saja. Waduh, nggak bisa, Pak. Ini saya mau bikin lemari buat istri saya. Oh, kalau begitu saya punya lemari. Harganya 1 juta ini lemari. Mau nggak saya tukar dengan kayu-kayu itu? Saudaraku, pemulung ini berpikir 200 ribu harga kayu. Ditukar lemari yang sudah jadi. Dia nggak usah bikin-bikin lagi. Nggak usah repot. Harganya 1 juta. Tentu saja dia mau, saudara-saudaraku. Akhirnya lemari ditukar dengan kayu-kayu itu. Dan lemari itu akhirnya dia bawa dengan gerobak tadi. Dan ketika tiba di sebuah perumahan, ada seorang ibu tiba-tiba melihat ada lemari yang begitu bagus di atas gerobak dan dia menyetop gerobak itu. Pak, bolehkah lemari ini saya beli? Oh jangan Bu, ini buat istri saya. Pak, ini harganya berapa kira-kira? Harganya sih katanya 1 juta. Saya beli 3 juta lah Pak, saya beli 3 juta. Gimana Pak? Akhirnya pemulung itu bilang, 3 juta, oh iyalah. Akhirnya diberikan uang 3 juta dan dia menyerahkan lemari itu. Dia mengembalikan gerobaknya kepada toko bahan bangunan tadi. Dan di perjalanan pulang, saudara-saudaraku, sebentar lagi sampai rumahnya, dia menghitung uangnya 3 juta. Tiba-tiba ada perampok yang datang menjambret uangnya, saudara-saudaraku. Dan ketika penjambret ini lari, kebetulan waktu itu dia gak bisa mengejar dan istrinya melihat dia. Istrinya mendekati dia dan mengatakan, Pak, ada apa? Lalu sang suami berkata, gak ada apa-apa kok, Ma. Loh, Papa kelihatannya kayak kehilangan sesuatu. Ya, cuman koin penyok aja, Ma. Saudara-saudaraku, dengan bijaksana, pemulung ini berkata, cuma koin penyok. Semuanya dia tidak bisa miliki. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita miliki. Hanya koin penyok. Dapat berlalu dengan begitu cepat, datang dengan begitu mengherankan, tapi bisa juga berlalu dengan begitu cepat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita selalu bersyukur dan terus tampilkan karakter tahan uji sehingga menampilkan keindahan Kristus di tengah-tengah dunia dan kita menjadi inspirasi dan berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati kita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajari kami bahwa kami dalam anugerah-Mu bisa menjadi sempurna dan berlayak bersanding dengan-Mu kekal selamanya. Sebab kesempurnaan kami adalah anugerah-Mu. Bagian kami dalam pengudusan ini Tuhan, kami terus mengikuti kehidupan yang Kau proses, kehidupan yang lebih lagi menampilkan karakter yang tahan uji. Terima kasih Tuhan, jika kami dapat bermegah dalam kesukaran. Terima kasih jika kami dapat bersyukur setiap hari Tuhan. Setiap saat mensyukuri kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami sangat percaya hidup kami dibarui lewat kuasa firman yang dahsyat dan ajaib ini. Kami berkemenangan selalu karena janji Tuhan setia Tuhan genapi untuk kebaikan kami. Terima kasih untuk menjadi representatif bagi kami dalam menggenapi semua tuntutan-tuntutan Torah yang tidak mungkin kami dapat genapi. Tapi Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBT Tuberta HOB. Mari Tuhan berkati seluruhnya. Berkati Tuhan usaha mata pencaharian mereka, hubungan-hubungan yang bangun antara suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara semakin rukun, semakin indah, semakin menjadi kesaksian baik dan indah bagi tetangga-tetangganya. Tuhan, pakai semua Tuhan umat-Mu di seluruh muka bumi ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena kami tahu dunia yang sedang dilanda COVID-19 membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Kiranya, oh Tuhan, dunia bisa mengatasi hal ini. Khususnya di negeri kami Indonesia, kami bawa Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan mereka semua. Tuhan berkati kiranya segala apa yang mereka lakukan khususnya dalam menangani COVID dan ekonomi di negeri kami ini. Para pemerintah daerah mulai dari para gubernur, bupati, wali kota, para camat, para lurah, sampai ke masyarakat bawahan Tuhan, RW RT, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan membuat kami mampu bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama menanggulangi masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat masyarakat kami, bangsa Indonesia, tahu dan mengerti sikap yang baik dalam menyikapi PPKM darurat baik di Jawa, Bali maupun di seluruh Indonesia. Kami benar-benar mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, sehingga Tuhan terjadi sesuatu yang indah. Pertolongan-Mu melalui vaksin, melalui obat-obatan, melalui alat-alat kesehatan, melalui oksigen, dan melalui rumah sakit dengan kamar-kamar yang tersedia, melalui isolasi mandiri. Oh Tuhan, Engkau berkati semuanya supaya mengenai COVID ini, Tuhan benar-benar bisa menolong bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan mengenai penanganan ekonomi negeri ini. Kami mohon Tuhan berikan ketahanan ekonomi bagi bangsa ini. Yang mengatur ekonomi di negeri ini, Tuhan berkati dan urapi hikmat-Mu menyertai mereka, khususnya pada Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati supaya benar-benar, oh Tuhan, bangsa kami ini tetap kokoh kuat dalam keuangan, dalam ekonomi, dan khususnya untuk ekonomi kerakyatan. Tuhan, Engkau akan memberkati juga Tuhan supaya, oh Tuhan, para pedagang-pedagang kaki lima
mana pasar-pasar dan Tuhan mereka-mereka yang menjadi supir taksi, supir ojek online maupun Tuhan supir-supir kendaraan umum lainnya Tuhan, dan semua tenaga-tenaga yang Tuhan berjual beli, berwarung, Tuhan Engkau akan memberkati mereka supaya ekonomi kerakyatan ini tetap bisa hidup dan masyarakat masih tetap punya penghasilan yang baik pada masa COVID ini karena anugerah-Mu juga Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan juga menjawab doa bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa untuk Pak Gersom sekeluarga, Tuhan sembuhkan sempurna. Untuk Pak Setiaji, Tuhan sembuhkan sempurna. Untuk Saudari Morin, Tuhan juga sembuhkan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah, mereka disembuhkan sempurna oleh kuasa Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, syafaat kami demi nama Tuhan Yesua Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur setelah kita mendengar firman Tuhan, Tuhan juga mengundang kita dalam perjamuannya. Mari dengan segenap hati saudaraku kita datang ke hadiratnya, periksa hidup saudara, dan biarlah kita berkenan karena kuasa darah Kristus membasuh kita untuk layak menerima perjamuan Tuhan ini. Saya akan bacakan beberapa ayat, angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu, dan demikian firman Tuhan. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, saudara-saudara. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua Hamasiah? Haleluya, amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua Hamasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Dan sekarang kami bersyukur dapat mengakhiri ibadah kami. Kami akan menerima pemeteraian berkat dari surga. Kami bersyukur untuk dapat menyelesaikan ibadah ini dalam anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadahkan tanganmu, mari kita terima berkat surgawi. Terima dan bawalah saudara-saudara, kasih karunia dari Tuhan kita, Yesua Hamasiah. Kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus, yang menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini, sampai kekal selama-lamanya. Kehidupan kita di bumi ini semasa diberi umur hidup oleh Tuhan, akan menampilkan kualitas hidup yang tahan uji, penuh syukur, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam